Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan mengguyur deras malam itu, seakan langit ikut menangis bersamaku. Aku duduk memeluk lutut di sudut kamar yang tak lagi terasa seperti rumah. Bau harum jasmin yang dulu menenangkan kini justru menusuk hidungku, mengingatkanku pada malam-malam di mana aku dan Reza tertawa bersama di ruangan ini, merencanakan masa depan yang kupikir akan kami jalani berdua. Tapi semua itu tinggal kenangan. Reza, suamiku, pria yang kupilih dengan sepenuh hati, telah menceraikanku dengan satu helaan napas. Tanpa perasaan, tanpa penjelasan yang layak. Dan yang lebih menghancurkan, dia menikahi adik tiriku, Dinda. Aku tak pernah menyangka pengkhianatan akan datang dari dua orang terdekatku. Dinda, adik tiri yang kubesarkan seperti darah dagingku sendiri setelah ayah menikah lagi. Kupakaikan seragam sekolah, kubiayai kuliahnya, kuberi tempat tinggal di rumah kami setelah mama meninggal. Aku pikir aku telah jadi kakak yang baik, yang rela mengorbankan apapun demi keluarganya. Tapi Dinda membalas semua itu dengan menikam dari belakang. 1 tahun setelah perceraian itu aku pergi. Kupilih untuk meninggalkan kota, membawa luka dan marah yang membakar dadaku. Kupindahkan diriku ke Jakarta, kota yang keras dan tak mengenal belas kasihan. Tapi disinilah aku menemukan kembali diriku yang dulu. Kuat, penuh semangat, dan pantang menyerah. Aku memulai dari bawah. Menjadi karyawan magang di sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang berkembang. Pekerjaan yang melelahkan, jam kerja panjang, dan tekanan yang luar biasa. Tapi aku tak pernah mengeluh. Aku belajar lebih cepat dari siapapun, rela lembur, tanpa dibayar, dan perlahan, aku mendapatkan kepercayaan dari CEO perusahaan. Dalam waktu 3 tahun, aku sudah menjabat sebagai manajer divisi, dan 5 tahun kemudian aku menjadi direktur operasional. Kini, di tahun ke-7, aku adalah CEO perusahaan tersebut setelah pemiliknya pindah ke luar negeri dan mempercayakan semuanya kepadaku. Perusahaan yang dulu hanya memiliki 20 karyawan, kini telah menjadi raksasa dengan ratusan pegawai, cabang di 5 kota besar, dan saham yang nilainya melonjak setiap tahun, dan takdir seolah bermain di pihakku kali ini. Aku duduk di ruanganku yang luas. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta. Tanganku menandatangani dokumen perekrutan dari divisi HR. Mataku terpaku pada 2 nama di daftar itu. Reza dan Dinda. Mataku menyipit. Dunia ini memang kecil. Menurut laporan yang kuterima, Reza bangkrut setelah usahanya gagal total. Ia tak punya pekerjaan tetap, dan Dinda yang dulu hidup seperti putri raja kini harus bekerja demi menghidupi suaminya. Ironi, mengingat betapa mereka dulu mengolokku karena katanya aku terlalu sibuk bekerja, lupa jadi istri. Mereka melamar ke perusahaanku tanpa tahu siapa CEO-nya. Mereka hanya tahu ini perusahaan besar yang menawarkan gaji tinggi dan tunjangan menggiurkan. Aku tersenyum tipis. Saat hari wawancara tiba, aku meminta tim HR agar mengarahkannya ke ruang wawancara utama, dan aku sendiri yang akan memimpin sesi itu. Ketika Reza masuk, aku bisa melihat wajahnya memucat. Dia mengenali wajahku seketika, meskipun kini aku telah berubah. Rambutku tak lagi dikuncir seperti dulu. Kulitku lebih cerah, tubuhku lebih bugar. Pakaian yang kukenakan elegan dan rapi. Aura otoritas terpancar dari setiap gerakanku. Silakan, duduk. Ucapku datar. Dia menurut tanpa sepatah kata. Tak lama, Dinda masuk. Wajahnya masih cantik, tapi terlihat letih dan tak terurus. Matanya membesar saat melihatku duduk di balik meja besar itu. Kak, Amanda? Suaranya bergetar. Langsung ke pokoknya saja, potongku. Kalian melamar di divisi yang sama. Kami butuh 1 orang. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan saya ingin jawaban jujur. Tidak perlu basa-basi. Aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis, dan kulihat Reza mulai panik. Pengetahuannya dangkal,
Jawabannya ragu-ragu. Dinda tampak sedikit lebih siap, tapi tidak cukup mengesankan. Setelah sesi berakhir, aku berdiri. Terima kasih atas waktunya. Kami akan memberi kabar. Aku bisa merasakan mereka ingin berbicara, ingin menjelaskan, mungkin juga memohon. Tapi aku tak memberinya kesempatan. Hari berikutnya, aku memanggil Dinda untuk bertemu di ruanganku. Reza tak lolos seleksi, dan itu kutegaskan tanpa basa-basi. Aku mohon, katanya lirih saat duduk di sofa. Reza, dia sedang kesulitan. Kami tak punya siapa-siapa lagi. Dulu aku juga tak punya siapa-siapa ketika kalian merebut segalanya dariku. Jawabku dingin. Tapi aku tidak datang meminta belas, Om kasihan. Aku bekerja keras. Sekarang aku di sini, dan kalian berada di posisi yang pantas kalian terima. Matanya berkaca-kaca. Kak Amanda, aku menyesal. Menyesal karena ketahuan. Bukan karena berkhianat. Dia tertunduk. Tangisnya pecah, tapi aku tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Aku akan mempekerjakanmu, kataku. Tapi jangan berpikir aku memberimu pekerjaan karena belas kasihan. Kau akan bekerja keras di bawah pengawasanku. Dan setiap detik, kau akan ingat siapa dirimu sebenarnya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Dinda. Aku tak memberikan keistimewaan. Dia menjalani pelatihan ketat, tugas-tugas menumpuk, dan pengawasan penuh. Tapi berbeda dari yang kukira, dia bertahan. Bahkan mulai menunjukkan kemampuan yang selama ini tak pernah kulihat. Namun, setiap kali mataku menatapnya, yang kulihat tetap pengkhianatan. Setiap senyum palsunya mengingatkanku pada luka lama. Sementara Reza, dia kembali menghubungiku. Lewat email, pesan singkat, bahkan sempat menungguku di lobi. Satu hari, aku memutuskan untuk menemuinya. Kau masih mencintaiku? Tanyanya saat kami duduk di sebuah kafe. Aku tertawa sinis. Aku bahkan tak yakin aku pernah mencintaimu sepenuhnya. Yang kucintai adalah bayangan tentang kita, bukan kau yang sebenarnya. Wajahnya memerah. Aku menyesal. Aku pikir Dinda akan membuatku bahagia, tapi ternyata aku kehilangan segalanya sejak hari itu. Kau tidak kehilangan, kataku. Kau dibebaskan dari beban yang tak bisa kau hargai. Aku berdiri, meninggalkannya dengan wajah muram dan tangan gemetar. Mungkin itu yang dulu kurasakan saat kutemukan mereka di rumah, di kamarku sendiri, berdua tanpa rasa bersalah. Tapi aku tak lagi ingin balas dendam. Yang kubutuhkan hanyalah melihat mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan berlian demi mengejar kaca. Dinda semakin giat bekerja. Beberapa bulan kemudian, dia dipromosikan sebagai kepala tim. Kinerjanya tak bisa dipungkiri, dan aku cukup objektif untuk mengakuinya. Tapi hubungan kami tak pernah kembali seperti dulu. Dia selalu menunduk bila bertemu, selalu kaku saat berbicara. Tak ada lagi Kak Amanda di antara kami, hanya Bu Amanda. Dan aku menyukainya begitu. Perlahan, aku tak lagi membenci. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena luka itu sudah mati rasa. Aku telah tumbuh lebih kuat, dan mereka tertinggal dalam masa lalu yang tak bisa mereka perbaiki. Waktu terus berjalan. Hingga suatu hari, aku mendapati surat di mejaku, tulisan tangan yang kukenal. Aku tahu aku tak layak menulis ini, bunyi awal surat itu. Tapi aku ingin kau tahu, aku belajar banyak sejak bekerja di bawahmu. Tentang tanggung jawab, tentang harga diri, dan tentang kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Kak Amanda, jika aku diberi kesempatan untuk mengulang semuanya, aku akan memilih untuk tetap menjadi adikmu, bukan sainganmu. Maafkan aku, meski aku tahu, mungkin kau tak akan pernah benar-benar memaafkanku. Aku memegang surat itu erat-erat. Tak ada air mata, tak ada senyum, hanya keheningan. Mungkin ini bukan akhir cerita kami. Tapi aku tahu satu hal. Aku telah menang. Bukan karena kekuasaan atau jabatan, tapi karena aku tak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Dan dalam sunyi itu, aku tahu, ini baru permulaan. Dan dalam sunyi itu, aku tahu,
ini baru permulaan. Karena tepat di saat aku merasa telah berdiri di puncak tertinggi, badai baru datang tanpa peringatan. Malam itu, hujan turun lagi. Selalu saja hujan saat sesuatu berubah dalam hidupku. Di layar laptop, aku membaca laporan keuangan kuartal terakhir. Angka-angka tampak mencurigakan. Ada kebocoran dana yang tidak bisa dijelaskan dengan logika akuntansi biasa. Angkaku tidak salah. Aku sudah memeriksanya 5 kali. Pikiran pertamaku, pengkhianatan. Sekali lagi, aku memanggil kepala divisi keuanganku, Imam, pria yang sudah bekerja bersamaku sejak aku menjabat sebagai manajer pertama kali. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi gerak-geriknya terlalu rapi malam itu. Ia duduk dengan senyum tipis dan suara tenang, menjelaskan laporan yang sudah aku tahu tidak masuk akal. Kenapa dana 1,2 miliar tidak tercatat dalam jalur distribusi terakhir? Tanyaku tajam. Imam diam sejenak, lalu menjawab, "Mungkin ada kesalahan sistem." Aku menyandarkan tubuh ke sandaran kursi, menatap lurus ke matanya. Sistem kita baru diperbarui 3 bulan lalu. Audit terakhir juga tak menunjukkan anomali. Aku tahu kamu pintar, Imam, tapi jangan anggap aku bodoh. Wajahnya menegang, tapi ia tetap duduk tenang. Saya akan cek ulang, Bu. Aku mengangguk pelan. Kau boleh pergi, tapi besok pagi aku ingin penjelasan lengkap. Begitu dia keluar, aku menutup laptop dan menghela napas panjang. Perasaan asing merayap naik dari perutku ke dada. Bukan sekadar curiga, tapi firasat. Firasat yang sudah terlalu sering terbukti benar. Dan benar saja. Keesokan paginya, Imam tak datang. Tim HR menginformasikan bahwa dia mengundurkan diri lewat email dini hari. Tanpa pamit, tanpa jejak, aku mengerahkan tim audit internal. Mereka menemukan bahwa Imam telah memalsukan dokumen, menyamarkan transaksi, dan yang paling mengejutkan, menggunakan nama salah satu staf junior sebagai boneka. Dan staf itu adalah Dinda. Rasanya seperti ditampar dunia 2 kali. Aku memanggil Dinda ke ruanganku. Ia datang dengan wajah bingung, matanya tampak lelah, dan aku bisa melihat sedikit getaran di tangannya saat ia menggenggam berkas. "Aku yakin kamu tahu kenapa kamu dipanggil," ucapku tanpa basa-basi. "Ada masalah dengan laporan ya, Kak? Tapi aku sudah serahkan semua dokumen 2 hari lalu." Dan Imam menggelapkan dana. Dan dia menggunakan akunmu untuk menyamarkan beberapa transaksi. Tanda tanganmu ada di dokumen palsu. Dinda terdiam. Wajahnya langsung pucat. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Aku hanya disuruh menandatangani laporan mingguan. Aku pikir itu bagian dari tugas rutin. Mataku tajam menatapnya. Tugasmu adalah memverifikasi setiap dokumen. Tidak menutup mata dan percaya buta. Kak, aku bersumpah. Aku tidak tahu. Aku tidak dekat dengan Imam, Kak. Aku cuma karyawan biasa. Aku hanya butuh pekerjaan ini. Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini, aku tak tergugah. Kalau kau tak tahu, kau bodoh. Kalau kau tahu, kau pengkhianat. Keduanya sama berbahaya bagiku. Aku tidak seperti dulu, Kak. Aku berusaha berubah. Aku benar-benar tulus bekerja di sini. Aku tidak pernah berpikir akan menyakitimu lagi. Aku bangkit dari kursi, menatapnya dengan dingin. Tapi kamu sudah menyakitiku lagi. Dan aku tak akan biarkan perusahaan ini hancur karena kelalaian orang-orang yang kupikir sudah kupahami. Ia memohon, memegang tanganku, bahkan berlutut. Tapi hatiku sudah membatu. Aku menyerahkannya pada tim investigasi internal. Jika dia benar-benar tidak bersalah, data akan membuktikannya. Tapi jika dia terlibat, aku tidak akan ragu. Beberapa hari kemudian, penyelidikan selesai. Dinda dinyatakan tidak terlibat langsung. Imam memanfaatkan posisinya untuk menjadikan Dinda alat. Tapi tetap saja, dia bersalah karena kelalaian. Aku memanggilnya lagi. Kamu tidak dipecat, tapi kamu dipindahkan ke cabang Bandung. Posisi staf, tanpa tunjangan tambahan. Dia menatapku dengan wajah yang tak bisa kugambarkan. Antara syok, sakit hati, dan rasa malu yang tak tertahankan. Kak, tolong,
Jangan buang aku ke sana. Aku nggak punya siapa-siapa di Bandung. Reza baru aja kena PHK dari tempat barunya. Aku satu-satunya yang kerja sekarang. Tolong, jangan pisahkan aku dari dia. Aku nyaris tertawa. Dulu kamu tak berpikir 2 kali saat merebut suami kakakmu. Sekarang kamu ingin aku menyelamatkan kalian? Dia menangis lagi. Tapi aku tak bergeming. Kau akan berangkat minggu depan. Seminggu kemudian Dinda pergi. Tak ada perpisahan, tak ada pesan. Hanya keheningan yang menggantung di udara seperti bau luka lama yang tak pernah benar-benar hilang. Dan Reza, dia menghubungiku lagi. Kali ini lewat surat-surat panjang yang mengurai penyesalan, memohon kesempatan untuk memulai kembali, bukan sebagai suami, tapi sebagai rekan kerja. Lucu sekali, ia ingin bekerja di perusahaanku. Katanya, hanya disinilah dia melihat masa depan. Aku tak membalas suratnya, tapi kutitipkan satu amplop tertutup pada resepsionis. Isinya, slip penolakan dan secarik kertas bertuliskan satu kalimat. Kau memilih untuk menghancurkan rumahmu sendiri. Jangan berharap aku akan membangunnya lagi untukmu. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Tapi luka-luka itu, meski tak lagi berdarah, tetap meninggalkan bekas. Aku tahu, dalam dunia ini akan selalu ada orang yang datang dan pergi, mencintai dan mengkhianati, membangun dan meruntuhkan. Tapi ada satu hal yang tak akan pernah kutinggalkan lagi, diriku sendiri. Dan justru ketika aku berpikir semuanya sudah kembali tenang, seorang pria asing muncul di pintu ruanganku. Bu Amanda? Suaranya berat namun ramah. Aku mengangguk. Ada yang bisa saya bantu? Dia mengulurkan tangan. Saya Adrian, konsultan dari perusahaan mitra. Kita akan bekerja sama selama 3 bulan ke depan. Dan sepertinya cerita ini baru benar-benar dimulai. Adrian berdiri di hadapanku dengan sikap percaya diri yang sulit diabaikan. Pria itu tampak berusia sekitar pertengahan 30-an, tubuh tegap, rambut hitam tersisir rapi, dan sorot matanya tajam, tapi tidak mengintimidasi. Dia bukan tipe orang yang mudah diatur. Aku bisa langsung merasakannya dari caranya berdiri, mantap, stabil, dan penuh kalkulasi. Tanganku menyambut ulurannya, hangat, tegas. Bukan tipe yang terlalu ramah, tapi cukup profesional untuk membangun kesan pertama yang baik. Silakan duduk, ujarku sambil mengamati berkas di mejaku. Ia duduk tanpa ragu. Saya sudah pelajari sebagian besar struktur perusahaan ibu. Sistem operasional, model distribusi, sampai analisa tenaga kerja. Secara keseluruhan mengesankan, tapi saya akan jujur, ada beberapa titik rawan yang bisa dikembangkan lebih efisien. Aku menaikkan alis. Langsung ke intinya. Saya suka itu. Dan saya rasa, titik rawan itu bukan hanya dalam sistem, tapi juga dalam kepercayaan antar level manajemen. Lanjutnya sambil menatapku dalam-dalam. Sekejap aku merasa seolah dia bisa membaca pikiranku, atau lebih tepatnya, membaca lukaku. Kau sudah dengar soal kasus Imam? Tanyaku. Saya dengar, cukup banyak dari pihak mitra, dan juga tentang salah satu karyawan yang dipindahkan ke Bandung, adik tiri Anda. Nada suaranya netral, tapi kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Aku menatap matanya. Tak ada kesan menghakimi, hanya fakta. Kau tahu banyak, ya? Saya tahu cukup untuk menyimpulkan bahwa perusahaan ini bertahan bukan karena sistem, tapi karena orang yang duduk di ruangan ini, katanya tanpa ragu. Aku terdiam. Tak biasa aku kehilangan kata-kata. Tapi pria ini berbeda. Beberapa minggu berikutnya kami bekerja bersama. Adrian tidak hanya cerdas, tapi juga terstruktur dan tenang menghadapi tekanan. Ia menyampaikan kritik tanpa membuat orang merasa direndahkan dan menyisipkan pujian dengan cara yang tak membuatmu merasa dipermalukan. Aku diam-diam mulai belajar banyak darinya, meskipun posisiku jauh lebih tinggi. Yang menggangguku bukan karena ia terlalu dekat, tapi karena ia membuatku merasa dilihat. Bukan sebagai CEO yang sukses, bukan sebagai wanita yang pernah dikhianati,
tapi sebagai manusia yang lelah menyembunyikan bekas luka. Suatu malam, kami lembur bersama di ruang rapat lantai 2. Listrik sempat mati beberapa menit karena gangguan server pusat. Lampu emergency menyala, cahaya merah redup menyinari wajah Adrian yang kini duduk di seberangku dalam diam. "Kau pernah marah sampai kau takut akan menghancurkan segalanya?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya, tak yakin harus menjawab jujur atau tidak. "Pernah," kataku akhirnya. Tapi aku lebih takut jika amarahku tidak cukup kuat untuk membuat mereka mengerti. Dia mengangguk pelan. "Aku kehilangan istri dan anakku 3 tahun lalu. Kecelakaan. Mobil yang kutumpangi tak sempat berhenti tepat waktu. Aku selamat. Mereka tidak." Aku terdiam, tak menyangka pembicaraan akan seintim itu. Sejak itu aku hidup dengan 2 pilihan. Menyalahkan diri sendiri, atau menjalani sisa hidupku dengan cara yang membuat mereka bangga. Kami duduk dalam keheningan. Tak ada kata yang cukup untuk membalas itu. Tapi malam itu aku tahu, aku tidak sendiri dalam luka. Dan mungkin tidak harus terus sendirian. Hari-hari berlalu. Hubungan kami tetap profesional di luar, tapi dalam diam, perasaan yang lebih dari sekadar kerja mulai tumbuh. Aku mencoba menyangkal, menolak, bahkan menjauh. Tapi takdir sepertinya kembali mengetuk pintuku, dengan cara yang tidak kuduga. Suatu pagi, aku menerima laporan dari staf legal internal. Ada pengajuan gugatan dari pihak luar. Dan penggugatnya adalah Reza. Aku menatap layar monitor tak percaya. Ia menggugat perusahaan atas pemberhentian tidak adil dan pencemaran nama baik. Surat itu diketik dengan bahasa hukum yang kasar, menyudutkanku seolah aku penyebab kehancurannya. Marah? Tidak. Kali ini aku tidak marah. Aku tertawa. Karena Reza belum juga selesai mempermalukan dirinya. Aku mengadakan rapat darurat. Tim legal bersiap. Semua data, rekaman CCTV, dokumen pelamar kerja, hingga jejak digitalnya di HR sudah diamankan. Aku tak pernah mengusirnya. Aku hanya tidak menerimanya. Dan itu hakku sebagai pemilik keputusan akhir. Dia pikir bisa menyeretku ke pengadilan, gumamku pada Adrian di ruanganku. Orang yang kalah akan berusaha menciptakan medan perang baru, katanya datar. Tapi kali ini, dia menyerang di tempat yang salah. Hari sidang pertama, aku hadir. Dengan setelan jas abu-abu gelap dan sepatu hak tinggi, aku melangkah masuk ke ruang sidang seperti melangkah ke panggung. Ruangan itu dingin, tapi aku lebih dingin. Reza duduk di bangku penggugat. Wajahnya pucat, kurus, dan jauh dari bayanganku dulu saat ia masih menjadi lelaki yang kujadikan rumah. Dinda tidak terlihat. Mungkin malu. Atau mungkin sudah tak peduli lagi. Saat aku duduk, ia menoleh. Tatapannya kosong. Tak ada kemenangan di matanya. Hanya sisa-sisa harga diri yang memaksa tetap tegak. Sidang itu berlangsung cepat. Bukti-bukti yang kami siapkan terlalu kuat. Rekam jejak Reza menunjukkan bahwa dia telah ditolak secara administratif, tanpa diskriminasi apapun. Dan yang paling fatal, ia menyebarkan pesan pribadi ke beberapa staf HR dengan nada mengancam. Gugatannya ditolak mentah-mentah. Ketika keluar dari gedung pengadilan, aku menatap langit mendung. Hujan lagi. Tapi kali ini aku tidak merasa sendirian. Adrian berdiri di sebelahku, tanpa kata. Hanya menatapku dengan mata yang mengatakan lebih dari ribuan kalimat. "Terima kasih," kataku akhirnya. "Untuk apa?" "Karena tidak membuatku merasa harus selalu kuat." Ia tersenyum kecil. "Karena kau tak harus selalu kuat, Amanda. Kau hanya harus tetap berdiri." Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku merasa ingin pulang. Bukan ke rumah lama yang pernah kutinggali, tapi ke sesuatu yang lebih hangat, lebih hidup. Mungkin ke seseorang. Tapi ketika aku mulai merasa ada tempat untuk kembali bersandar, dunia kembali menunjukkan wajah aslinya. Penuh kejutan, penuh jebakan. Kebahagiaan selalu datang seperti matahari pagi, hangat, tapi hanya sesaat sebelum kabut datang merayap. Pagi itu, aku sedang memimpin rapat tahunan divisi regional,
mempresentasikan rencana ekspansi ke pasar luar negeri. Semua berjalan lancar, hingga pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Sekretarisku masuk dengan wajah panik. "Maaf, Bu Amanda. Ada tamu yang bersikeras ingin bertemu. Katanya ini darurat." Dia bilang, "Dia ibunya Dinda." Tubuhku seketika menegang. Aku menatap layar proyektor, lalu memandang semua yang duduk di ruangan. Rapat kita break 10 menit. Aku melangkah keluar dengan langkah cepat. Di ruang tunggu VIP, seorang wanita setengah baya berdiri menungguku. Rambutnya sudah beruban, wajahnya menyimpan kelelahan yang dalam. Dia bukan hanya ibu tiri, dia adalah istri kedua ayahku. Wanita yang dulu dengan manis menjemputku pulang sekolah dan dengan senyap mengajari anak kandungnya cara merebut semua milikku. "Bu Rini," sapaku dingin. "Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di kantor saya." Dia menghela napas berat. "Amanda, saya tahu kau tak ingin melihat wajah saya, tapi saya datang bukan untuk menyakiti. Ini tentang Dinda." Aku memejamkan mata sejenak. Nama itu lagi. Luka yang baru mulai mengering seolah dikuliti ulang. Apalagi kali ini? Dia ingin naik jabatan? Atau minta ditarik kembali ke kantor pusat? "Tidak, Amanda." Dia hilang. Aku menatapnya dengan dahi mengernyit. "Hilang?" "Iya. Sejak 2 hari lalu. Tidak ada kabar. Reza juga tidak tahu di mana dia. Rumah kontrakan mereka kosong. HP-nya mati. Aku khawatir terjadi sesuatu." Seketika udara di ruangan itu terasa tebal. Bukannya tak peduli, tapi kabar itu mengejutkan. Aku tahu dia sudah banyak salah padamu. Tapi dia tetap adikku, Amanda. Dia mungkin egois, ceroboh, bahkan jahat. Tapi dia tetap anak yang dulu kau ajari mengikat tali sepatu. Anak yang dulu kau gendong kalau dia takut. Peter, hatiku seperti ditarik ke masa lalu, ke rumah kecil yang penuh dengan aroma kayu bakar dan suara tawa yang kini hanya menjadi gema. "Aku akan bantu cari," ujarku akhirnya. Malamnya, aku dan Adrian memeriksa rekaman CCTV kantor cabang Bandung. Terlihat Dinda pulang terakhir pada malam Kamis. Ia tampak tergesa, membawa tas ransel besar. Tak ada ekspresi ketakutan, tapi ada sesuatu dalam gerak tubuhnya yang membuat perutku terasa dingin. "Kau lihat itu?" tanya Adrian sambil memperbesar gambar. Dia sedang bicara dengan seseorang, tapi kamera tak menangkap wajah pria itu. Aku menelan ludah. Itu bukan Reza. Kami menelusuri jejak digital. Email terakhir yang dikirim Dinda bukan ke bagian HR atau rekan kerja, tapi ke alamat email asing yang tak terdaftar di sistem. Setelah kami telusuri lebih dalam, alamat itu terhubung ke sebuah perusahaan fiktif dan nama yang muncul di baliknya membuat darahku berhenti mengalir. Aku berdiri dari kursi. Dia kembali, dan dia membawa Dinda. Adrian menatapku tajam. "Kita harus bergerak cepat. Ini bukan lagi soal keluarga. Ini bisa berujung kriminal, bahkan penculikan." Aku mengangguk. Kita berangkat ke Bandung malam ini. Kami tiba di Bandung dini hari. Dingin menyelimuti kota seperti peringatan tak bersuara. Dengan bantuan penyelidik swasta dan polisi, kami menelusuri satu alamat kosong ke alamat lainnya. Hingga akhirnya, kami menemukan mobil Dinda terparkir di sebuah villa tua di pinggiran Lembang. Tak ada penerangan, tak ada suara, hanya kesunyian yang pekat. Adrian menggenggam tanganku. "Kau siap?" Aku mengangguk pelan. Sudah terlalu banyak yang kuhadapi untuk mundur sekarang. Kami masuk bersama tim keamanan. Di dalam villa, bau, lembab dan jamur menusuk hidung. Suara gemerisik di lantai atas menarik perhatian. Kami naik perlahan, dan saat pintu kamar terbuka, aku melihat Dinda duduk di pojok ruangan. Wajahnya pucat, mata sembab. Imam berdiri tak jauh darinya, tangan memegang ponsel. "Jangan bergerak!" Salah satu petugas berteriak. Imam menoleh, dan matanya langsung membara saat melihatku. "Kau lagi. Selalu kau yang menghancurkan semuanya." "Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, Imam," jawabku dingin. "Dan sekarang kau menyeret orang lain lagi ke dalam kegelapanmu." Dia tertawa miring.
Kau pikir ini soal uang? Soal jabatan? Tidak, Amanda. Ini soal keadilan. Kau menginjak-injakku. Kau mempermalukanku. Dan sekarang, aku buat kau membayar. Petugas segera menahannya sebelum dia sempat bergerak lebih jauh. Dinda menatapku dengan air mata mengalir deras. Aku minta maaf, Kak. Aku takut. Dia bilang dia akan menghancurkan hidupku kalau aku tidak ikut. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya. Kau bodoh. Tapi aku tak akan biarkan kau hancur lagi. Malam itu kami pulang dalam keheningan. Villa itu menyimpan lebih dari sekadar bau busuk dan debu. Ia menyimpan kebusukan masa lalu yang mencoba bangkit kembali. Sesampainya di hotel, Adrian menatapku. Kau tahu, tak semua orang akan melakukan ini, bahkan untuk keluarganya sendiri. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu kota yang berkedip seperti nyala harapan kecil di kejauhan. Dulu aku terlalu lunak dan kehilangan segalanya, lalu aku jadi terlalu keras dan kehilangan sisi manusianya. Sekarang, mungkin aku hanya sedang belajar jadi seimbang. Adrian tersenyum. Dan kau melakukannya lebih baik dari siapapun yang pernah aku kenal. Aku tak menjawab. Tapi malam itu, saat aku memejamkan mata, aku tahu pertempuran belum selesai. Tapi aku tidak takut lagi. Karena kali ini, aku tidak sendiri. Tapi justru ketika aku merasa tidak sendiri, itulah saat semesta mulai menguji. Sampai sejauh mana aku sanggup kehilangan lagi. 2 hari setelah insiden villa di Lembang, aku kembali ke Jakarta. Perusahaan sedang bersiap untuk pertemuan besar dengan investor dari Singapura, mitra strategis yang bisa melipat gandakan ekspansi internasional kami. Segalanya sudah kusiapkan sempurna. Tapi pagi itu, saat aku membuka pintu ruang rapat direksi, semua perhatian langsung tertuju padaku. Dan ke arah seorang pria tua berjas hitam di ujung ruangan. Pria itu berdiri dan menyambutku. Amanda Putri Ramadhani, akhirnya kita bertemu. Senyumnya licik, matanya tajam dan dingin. Di belakangnya berdiri 2 pria asing berperawakan tinggi dengan wajah datar. Aku menatap sekretaris kepercayaanku, Nadia, yang hanya menunduk tanpa bicara. Ini siapa? Tanyaku tanpa basa-basi. Beliau Pak Richard. Salah satu pemegang saham utama yang mengambil alih sebagian saham perusahaan cabang luar negeri tahun lalu. Sekarang beliau ingin memperluas kuasa ke dalam struktur manajemen pusat. Jawab Nadia lirih. Maaf, aku tertawa miring. Struktur manajemen pusat tak bisa diacak-acak semudah itu. Perusahaan ini berdiri dari nol. Dan aku adalah pendirinya. Pak, Richard melangkah pelan ke arahku. Aku tidak menyangkal kerja kerasmu, tapi kau tahu, dunia ini milik mereka yang mengerti satu hal. Kekuatan bukan hanya soal siapa yang memulai, tapi siapa yang bisa bertahan di atas. Aku tak menjawab, karena kalimat itu sangat familiar. Itu adalah kalimat yang dulu diucapkan ayahku saat menyerahkan bisnis warisan keluarganya ke tangan Ibu Tiri dan melupakan aku sepenuhnya. Kepalaku mulai dipenuhi kekhawatiran. Ada yang tak beres. Terlalu banyak yang bergerak di luar kendaliku. Terlalu cepat. Terlalu sistematis. Dan dugaanku terbukti benar ketika Nadia mengirimkan laporan internal rahasia ke email pribadiku. Ada transaksi mencurigakan antara divisi keuangan dan salah satu anak perusahaan yang baru dibentuk 2 bulan lalu. Atas nama Dinda, dunia seakan berhenti berputar. Aku menghubungi Dinda berkali-kali. Tidak diangkat. Jangan langsung menuduh, kata Adrian, mencoba menenangkan. Tapi aku tahu dari raut wajahnya, dia pun merasa ini bukan kebetulan. Dinda mungkin memang bukan pencetusnya, tapi dia pasti tahu. Dan seseorang memanfaatkan ketidaktahuannya atau kebodohannya. Malam itu, aku menemuinya di apartemen sewaan yang kubayar diam-diam selama proses pemulihannya. Ia membukakan pintu dengan wajah kelelahan. Tapi matanya menyimpan ketakutan. Apa yang kau lakukan dengan perusahaan anak itu? Tanyaku langsung. Dia tercekat. Aku cuma diminta menandatangani beberapa dokumen. Katanya untuk mempercepat proses pengalihan saham kecil. Aku pikir itu untuk bantu ekspansi bisnis.
Dan siapa yang menyuruhmu? Dia terdiam cukup lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Pak Richard dan Reza, aku hampir tak percaya telingaku. Reza, suaraku naik 1 oktav. Kau masih berhubungan dengan dia? Aku nggak tahu harus kemana lagi, Kak. Setelah semua yang terjadi, dia datang, bilang ingin memperbaiki semuanya. Katanya cuma butuh tanda tanganku untuk bantu dapatkan kompensasi dari investor yang lama. Hatiku ingin berteriak, tapi aku menahan diri. Karena di depanku bukan hanya seorang pengkhianat, tapi juga seorang adik yang tersesat. Lagi, Dinda, kau tidak sadar, mereka menjadikanmu boneka. Dan sekarang mereka sedang bersiap menebas leher kita semua. Tangisnya pecah. Tapi aku tak punya waktu untuk menghibur. Keesokan harinya, aku mengumpulkan dewan direksi. Dengan bantuan Adrian dan pengacara pribadiku, kami membeberkan semua bukti kecurangan. Skema pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, dan pendanaan ilegal ke perusahaan fiktif atas nama anggota keluarga pemilik perusahaan. Semua terang benderang. Namun, seperti biasa, kebenaran tidak cukup. Beberapa dari mereka yang sudah dibeli oleh Richard menolak menyetujui investigasi lanjutan. Bahkan ada yang mengusulkan voting untuk mencabut posisiku sebagai CEO demi menyelamatkan reputasi perusahaan. Adrian berdiri dan menatap mereka satu persatu. Kalian tidak menyelamatkan reputasi. Kalian sedang menjual perusahaan ini. Seperti pecundang menjual martabat. Ruangan itu tegang, tapi aku berdiri. Mataku menatap seluruh dewan, lalu berakhir pada Richard. Kalian boleh bersekongkol hari ini, tapi ingat baik-baik, ini bukan akhirku. Ini hanya 1 babak. Dan aku sudah menulis akhir cerita ini sejak lama, dengan darah dan air mata. Aku keluar dari ruang rapat dengan langkah pasti, meninggalkan mereka yang pernah menganggapku lemah. Dan di dalam diriku, badai mulai membentuk dirinya. Adrian menyusulku. Apa langkah selanjutnya? Aku berhenti di lorong kaca lantai tertinggi gedung kantor pusat. Di bawah sana, Jakarta masih bergerak. Tapi kali ini, aku yang akan menggerakkannya. Aku akan bangun perusahaan baru. Dari nol. Dengan tim yang benar-benar kupercaya. Dan aku akan pastikan, satu persatu dari mereka kehilangan segalanya. Adrian mengangguk. Dan aku akan ada di sisimu. Aku menatapnya. Kau yakin? Jalannya tidak akan mudah. Mereka akan mengincar kita. Dia tersenyum kecil. Aku tidak mencari yang mudah, Amanda. Aku mencari yang benar. Dan dari lantai tertinggi itulah, aku tahu, badai belum berakhir. Tapi kali ini, aku adalah badai itu sendiri. Tapi kali ini, aku adalah badai itu sendiri. Dan seperti badai yang datang tiba-tiba, aku mulai menggulung segalanya. Diam-diam. Pasti. Tanpa suara. Tapi menghancurkan. Dalam waktu 2 minggu, aku menjual sebagian besar aset pribadiku. Termasuk rumah mewah warisan ayah, villa di Bali, dan koleksi seni yang selama ini hanya kusimpan sebagai kenangan masa lalu. Tidak mudah, tapi aku tahu, untuk menghancurkan sistem yang busuk, aku harus membakar semua yang membatasiku. Aku harus bebas. Dengan uang itu, aku memulai dari sebuah kantor kecil di bilangan SCBD, lantai 9 gedung tua yang dulunya digunakan untuk gudang dokumentasi. Bersama Adrian dan 5 orang kepercayaanku yang keluar dari perusahaan lama karena loyal padaku, kami memulai segalanya dari titik nol. Namanya sederhana, Riviera Group, sebuah nama yang tidak hanya menjadi lambang kebangkitan, tapi juga perlawanan. Riviera berarti arus balik, dan itulah yang ingin kulakukan. Mengembalikan arus, mengubah arah permainan, dan menjungkir balikkan mereka yang dulu menertawakanku. Hari-hari awal penuh tekanan. Kami tidur larut, kadang tak tidur sama sekali. Presentasi ke investor kecil, bernegosiasi dengan klien lama yang dulu memujaku, tapi kini ragu padaku. Banyak pintu tertutup, banyak senyum palsu, tapi aku tidak menyerah. Karena di setiap kata penolakan, aku merasa semakin kuat. Dan akhirnya,
Satu investor, seorang pengusaha wanita asal Korea Selatan, melihat potensiku. Dia bilang, perempuan yang ditinggalkan dan bangkit lagi selalu punya insting bisnis terbaik. Karena dia sudah mati dan hidup kembali. Dengan pendanaan itu, Riviera berdiri. Bukan sebagai pesaing biasa, tapi sebagai mimpi buruk bagi perusahaan lamaku. Strategi pertama, kuambil kembali kontrak-kontrak lama yang dulu aku bangun dengan keringat sendiri. Kupanggil satu persatu klien besar, dan saat mereka bertemu langsung denganku, bukan sekadar melihat berita atau rumor, mereka tahu siapa yang benar-benar punya visi. Dan Richard, dia mulai panik. Dalam sebulan, saham perusahaanku yang dulu mulai anjlok. Isu penggelapan dana semakin santer. Tim media internal mereka bahkan menghubungiku untuk menawarkan damai. Tapi sudah terlambat. Aku bukan Amanda yang dulu. Sementara itu, Reza, yang semula diam, mulai muncul di media. Wawancaranya menampilkan wajah penuh penyesalan. Berkata bahwa dia ditipu oleh investor asing dan bahwa dia hanya ingin memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat ia menyebut namaku. Amanda terlalu keras, terlalu ambisius. Mungkin kalau dulu dia lebih lembut, rumah tangga kami tak akan hancur. Kata-kata itu menusuk seperti belati beracun. Adrian menatapku saat kami menonton siaran itu di ruang kantor. Kau tahu itu tidak benar. Aku hanya tertawa kecil. Tapi itu yang selalu dikatakan dunia kepada perempuan seperti aku. Ketika kita lembut, kita diinjak. Ketika kita tegas, kita dibilang terlalu keras, tidak pernah cukup. Aku berdiri, melangkah ke jendela, menatap keramaian Jakarta dari ketinggian. Mereka pikir, aku akan hancur setelah ditinggal suami, setelah dikhianati adik sendiri, setelah kehilangan segalanya. Tapi yang mereka tidak tahu, aku menoleh ke Adrian, mata kami bertemu. Wanita yang terluka adalah wanita paling berbahaya. Keesokan harinya, berita besar meledak. Polisi mengeluarkan surat penyelidikan resmi terhadap perusahaan lamaku. Nama Richard, Reza, dan 2 anggota dewan muncul dalam laporan korupsi lintas negara. Dinda, meski sempat terseret, dinyatakan bebas karena menjadi saksi kunci. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku membuka email dari Dinda. Kak, aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Aku tahu aku sudah merusak terlalu banyak. Tapi kalau suatu hari nanti kakak siap, aku ingin duduk, mendengarkan, dan minta maaf. Bukan sebagai adik tiri yang merebut, tapi sebagai adik yang tersesat dan ingin kembali pulang. Maaf. Dinda, aku membaca email itu berulang kali. Ada bagian dariku yang ingin membalas. Tapi ada juga yang belum siap. Luka ini belum sembuh, tapi setidaknya tidak lagi berdarah. Hari itu, aku berdiri di depan seluruh tim Riviera. Kami baru saja menandatangani kontrak terbesar dengan perusahaan Eropa yang dulunya milik jaringan lamaku. Dulu aku berdiri sebagai istri yang ditinggalkan, sebagai kakak yang dikhianati, sebagai perempuan yang dihancurkan. Tapi hari ini, aku menarik napas dalam. Aku berdiri sebagai pemimpin, sebagai pembuat keputusan, dan sebagai bukti bahwa tak ada yang lebih kuat dari perempuan yang bangkit dengan luka di dadanya. Tepuk tangan bergemuruh. Dan saat Adrian berdiri di sampingku, menggenggam tanganku di depan semua orang, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan membalas mereka dengan kemarahan. Aku akan membalas mereka dengan keberhasilanku. Dan ini baru permulaan. Dan ini baru permulaan. Tapi bahkan permulaan pun akan berakhir suatu hari nanti. Karena semua luka, sekuat apapun disimpan dalam dada, akhirnya akan menuntut penyembuhan atau kehancuran. 3 bulan. Sejak Riviera berdiri, bisnis kami tumbuh dengan kecepatan yang tak pernah kubayangkan. Kantor kecil di SCBD kini berpindah ke menara baru di Mega Kuningan. Kami mendapat penghargaan startup dengan pertumbuhan tercepat, dan aku mulai diminta bicara di forum-forum besar, bukan lagi sebagai mantan istri Reza, tapi sebagai Amanda Putri Ramadhani, CEO, pemimpin,
wanita yang menolak dikalahkan. Namun, saat hidup mulai stabil, satu tamu tak diundang datang ke kantorku. Dinda, ia datang tanpa pengawal, tanpa undangan. Hanya mengenakan baju sederhana dan wajah yang jauh lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Sekilas, aku ingin menyuruh resepsionis menolaknya. Tapi entah mengapa, hati kecilku berkata, temui dia. Di ruanganku kami duduk berhadapan. Ada jeda panjang sebelum satu pun dari kami berbicara. Dan akhirnya, dia yang lebih dulu membuka suara. Aku tidak datang untuk minta maaf lagi, Kak. Karena aku tahu beberapa luka tidak sembuh hanya dengan maaf. Aku menatapnya diam. Aku hanya ingin bilang, aku sudah mengembalikan semua dana yang pernah kuambil lewat perusahaan palsu itu. Aku kerja diam-diam di firma hukum teman lama ayah. Mungkin kakak nggak percaya, tapi aku benar-benar ingin bersih. Aku muak jadi bayangan. Aku capek jadi alat. Matanya berkaca. Aku cuma ingin bisa menyebutmu kakak lagi, tanpa rasa malu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Dinda bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai gadis muda yang tak pernah benar-benar punya rumah. Sama sepertiku dulu. Aku tidak langsung memeluknya. Aku tidak langsung memaafkannya. Tapi aku berkata, mulai dari sekarang, kau tidak perlu membuktikan apapun ke aku. Buktikan, ke dirimu sendiri. Dia menangis, tapi kali ini, air matanya bukan air mata manipulasi. Aku tahu, karena air mata itu sama seperti air mata yang dulu jatuh dari mataku, saat aku tak punya siapa-siapa. Dan sejak hari itu, perlahan, kami mulai memperbaiki. Sementara itu Reza, dia resmi divonis 5 tahun penjara karena keterlibatannya dalam korupsi dan penggelapan. Di persidangan, dia sempat menoleh ke arahku. Tatapan yang dulu penuh arogansi kini berubah jadi hampa. Tidak ada lagi Reza yang dulu kucintai. Tidak ada lagi lelaki yang pernah kujadikan rumah. Aku hanya mengangguk kecil, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai tanda akhir. Karena bagiku, pembalasan terbaik bukan menghancurkan seseorang, tapi memperlihatkan bahwa tanpa mereka pun, aku tumbuh lebih baik, lebih kuat, lebih bahagia. Beberapa bulan setelah itu, Adrian melamarku. Bukan dengan pesta, mewah atau cincin berlian besar, tapi dengan secarik kertas sederhana berisi tulisan tangan. Izinkan aku menjadi orang yang tidak hanya berdiri di sisimu saat kau terluka, tapi juga saat kau tak lagi takut. Aku menangis saat membacanya, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu cintaku tidak lagi berasal dari luka, tapi dari sembuhnya luka itu. Kami menikah sederhana, di tepi pantai, hanya bersama orang-orang yang benar-benar kami percaya. Dinda datang, berdiri di sampingku sebagai saksi. Dengan senyum yang sama seperti dulu saat kami masih kecil, sebelum semuanya rusak. Dan malam itu, aku berdiri menatap lautan. Angin menerpa wajahku. Lembut, damai, seperti bisikan dari masa lalu. Kehidupan tidak memberiku apa yang kuinginkan, tapi ia memberiku apa yang kubutuhkan. Aku kehilangan cinta untuk menemukan diriku sendiri. Aku kehilangan keluarga untuk membangun keluarga baru dengan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Dan aku kehilangan segalanya, hanya agar aku bisa bangkit dan menemukan bahwa di balik kehancuran selalu ada tempat bagi kebangkitan. Namaku Amanda Putri Ramadhani. Dan kisahku bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana seorang wanita yang dihancurkan bisa berdiri kembali sebagai dirinya sendiri, sebagai badai, sebagai kemenangan.